warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Rona Melati, Saya Salma Lusna. saya Zulfa Anissa. Dan saya Maya Haidia. Di sini kami akan berbincang-bincang sedikit mengenai bagaimana administrasi dan sebagai lain-lain halnya mengenai di Laboratorium Perlindungan Tanaman di Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Jadi enjoy for watching ya. Dari hasil wawancara yang sudah kami dapatkan bersama laboran sekaligus penanggung jawab Laboratorium Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syahwala, kami akan membahas sedikit beberapa administrasi kelengkapan bahan bersama saudara Maya Haidia. Jadi gimana nih Mai untuk administrasi yang ada di Laboratorium Perlindungan Tanaman yang sudah didapatkan kemarin? Coba Anda jelaskan sedikit persyaratan apa saja sih yang harus dilengkapi untuk bisa masuk ke dalam Laboratorium Perlindungan Tanaman. Kalau terkait dengan kegiatan administrasi, tentunya kan semua lab itu punya administrasinya ya, termasuk juga dari lab dasar perlindungan tanaman ini. Lab ini memiliki administrasi yang memang udah ada dan terjalankan selama ini dan diikuti lah sama semua pengguna lab gitu. Jadi kalau terkait administrasi ya udah pastinya ada. Salah satu contoh administrasi yang ada tuh apa aja sih? Persyaratan-persyaratan untuk masuk lab tuh kan ada pastinya. Salah satu syarat-syaratnya tuh apa aja? Coba disebutkan mungkin bisa. Oh, kalau misalnya untuk kegiatan penelitian di mahasiswa kan. Nah, mahasiswa tuh kalau ingin melakukan penelitian di Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman ini wajib membawa surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak departemen. Fungsinya itu ya bahwa mahasiswa itu memang secara ini untuk penelitian di situ lah, untuk bukti kan. Kalau untuk kegiatan praktikumnya, biasanya mata kuliah yang koordinator dari mata kuliah tersebut wajib untuk komunikasi terlebih dahulu untuk terkait sama penggunaan laboratorium untuk kegiatan praktikum. Dan satu lagi administrasi untuk peminjaman ataupun pengembalian peralatan praktikum. Kalau untuk peminjaman dan pengembalian alat ini, baik mahasiswa ataupun dosen yang ingin meminjam ataupun mengembalikan peralatan laboratorium, wajib tuh namanya yang mengisi formulir peminjaman alat laboratorium. Nah, di formulir ini tuh emang udah ada bukunya gitu. Dan untuk kegiatan ini udah sesuai lah sama SOP yang ada di Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman ini sendiri. Nah gitu guys, untuk kawan-kawan yang mungkin nantinya pengen ngelakuin praktikum atau penelitian di Laboratorium Perlindungan Tanaman, mungkin sudah bisa mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan tadi oleh saudara Maya Haidia. Nah untuk kelengkapan alat dan bahan yang ada di Laboratorium Perlindungan Tanaman ini gimana ya Mai? Udah lengkap atau masih ada beberapa alat dan bahan yang belum terlalu lengkap? Karena kan bisa diketahui Laboratorium Perlindungan Tanaman ini masih baru gitu kan. Oh, kalau itu sih karena tadi kan lab itu kan masih tergolong baru ya, lab dasar perlindungan tanaman ini. Jadi kalau untuk kelengkapan alatnya sendiri itu sampai sekarang itu belum cukup lengkap, belum tercukupi lah. Sekitar 80% yang udah tercukupi, tapi mungkin yang lainnya itu akan menyusul, perlahan-lahan akan terpenuhi lah. Kendalanya sih karena namanya juga lab ya, pasti butuh alat yang canggih dan juga pasti harganya mahal. Nah, terkait sama anggaran juga sih, ya mungkin lah semakin ke depan nanti akan terpenuhi lab kita. Kalau untuk bahan ini menyesuaikan sama kegiatan yang ada di laboratorium, contohnya kan praktikum. Kalau untuk bahan praktikumnya ini kita menyesuaikan sama kegiatan yang ada. Jadi biasanya pengadaan bahan untuk praktikum itu udah di awal semester gitu. Ya tentunya ya pasti kalau penyediaan bahan ini disesuaikan lah sama anggaran yang ada. Jadi bisa jadi tuh suatu keadaan dimana emang bahannya ini berlebih atau berkurang jika dibandingkan dengan total mahasiswa yang mengikuti praktikum. Untuk alur pengadaan bahan lah, pengadaan bahan ini biasanya pihak fakultas yang meminta kepada pihak departemen, baru pihak departemen ini akan meneruskan kepada pihak laboratorium. Nah, nanti dari laboratorium itu akan di-list apa-apa aja yang kita butuhin untuk kegiatan praktikum selama 1 semester ini. Baru nanti itu hasil rekapannya akan dikembalikan ke departemen dan departemen ini
akan mengembalikan kepada pihak fakultas agar segera diadakan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum itu. Tuh. Oh, jadi makanya kalau misalnya kita praktikum nantinya bahan yang kita perlukan sudah terpenuhi gitu ya. Tapi pernah nggak sih di laboratorium perlindungan tanaman ini terjadi kebakaran sehingga dapat merugikan laboratorium perlindungan tanaman itu sendiri? Dan kalau misalnya di laboratorium tersebut terjadi kebakaran atau kerugian, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kebakaran atau kerugian tersebut? Kalau untuk sejauh ini kita nggak pernah yang namanya terjadi kebakaran, tapi kalau kecelakaan kecil udah pastinya ada. Nah, karena lab kita ini tersedia kotak P3K selalu, jadi kalau kecelakaan kecil tuh kita akan tangani sendiri di laboratorium gitu. Tapi kalau untuk kecelakaan besar, misal nih memang terjadi kecelakaan besar dalam kegiatan yang ada di laboratorium itu, maka pihak pertama yang akan bertanggung jawab adalah pihak laboratorium. Namun setelah itu semua tanggung jawab itu akan dilimpahkan kepada fakultas dan juga universitas. Dan setiap mahasiswa memiliki asuransi di mana apabila terjadi kecelakaan, mahasiswa dapat memanfaatkan asuransi itu untuk pengobatan. Kegiatan di laboratorium perlindungan tanaman ini ada nggak kegiatan lain selain praktikum yang dilaksanakan di laboratorium perlindungan tanaman? Kalau sampai sekarang selain dari praktikum, kegiatan yang ada di laboratorium itu penelitian mahasiswa. Nah, penelitian mahasiswa ini bisa dari mahasiswa proteksi tanaman sendiri ataupun mahasiswa dari luar yang ingin melaksanakan penelitian di laboratorium dasar pelindungan tanaman. Nah, untuk jaringan listriknya bisa tergolong aman atau ada gangguan sebelumnya di jaringan listriknya? Jadi lab ini baru direnovasi pada tahun 2018 dan itu renovasi total, yang aliran listriknya udah pastinya juga ikut dibenahi. Dan insya Allah kalau untuk jaringan listrik aman lah untuk menghindari kejadian hal-hal yang nggak kita inginkan. Nah, di ruangan laboratorium perlindungan tanaman ini hanya tersedia satu ruangan saja untuk praktikum atau mungkin ada beberapa ruangan lain yang ada di laboratorium ini? Jadi di dalam laboratorium dasar perlindungan tanaman ini ada 5 ruangan. Yang pertama itu ada ruang kepala laboratorium dengan kapasitas 1 orang. Kemudian ada ruang dosen dengan kapasitas 2 orang. Ada ruang utamanya yaitu untuk kegiatan praktikum dengan kapasitas 30 orang. Kemudian ada ruang penelitian ataupun pengamatan dengan kapasitas 7 orang, dan yang terakhir itu ada ruang isolasi untuk kita membiakkan mikroba dengan kapasitas 1 orang. Oke, mungkin terakhir ya, untuk tenaga kerja yang ada di laboratorium dasar-dasar perlindungan tanaman ini, ada beberapa orang sih yang ikut serta berpartisipasi dalam praktikum yang ada di laboratorium perlindungan tanaman ini. Berdasarkan wawancara yang udah kami lakukan bersama laboran itu sendiri, sampai sekarang itu masih hanya 1 orang yang menjadi penanggung jawabnya, yaitu laborannya Bang Ikram. Tapi kalau untuk kegiatan lainnya seperti praktikum, biasanya akan merekrut mahasiswa yang senior untuk dijadikan sebagai asisten laboratorium yang akan mengajar adik-adik senior. Jadi perekrutan ini sendiri itu dilangsungkan secara resmi dan mendapatkan SK dari pihak fakultas. Oke, demikian perbincangan kita mengenai manajemen laboratorium perlindungan tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Maya Hadiah, pada hari ini. Terima kasih, Mai. Baiklah, sekian dari perbincangan kita pada hari ini, dari mulai bagaimana administrasi laboratoriumnya, bagaimana keadaan ruangannya, dan sampai bagaimana keamanan di laboratorium dasar perlindungan tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Sekian dari podcast kami hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.